kita labisi, tapi ketukan kita labisi. Gitu. Jadi harokat itu tergantung tingkatan tempo bacaan kita. Apakah kita temponya tahqiq, tadwir atau hadr. Apakah cepat, lambat atau pertengahan. Ya. Dan tentunya harus bertalaki kepada guru-guru yang muktabar. Ya. Gitu. Oke, lanjut sudah? Paham teman-teman sekalian? Nah, gitu ya. Paham sampai sini? Gitu, wallahu alam. Di sini kita belajar bareng-bareng, ya. Di sini saya bukan guru teman-teman, enggak, ya. Gitu. Oke, di sini kita belajar bareng-bareng. Oke. Sip, paham sampai sini? Ya. Oke, sekarang teman-teman, siapa yang masih kebingungan ketika teman-teman menemukan ya, ada huruf yang dia ya, ada huruf di awal ayat tapi dia ada tanda tasydidnya. Gimana cara bacanya? Ada yang bingung nggak? Boleh komen. Siapa di antara teman-teman yang masih suka bingung ada huruf di awal ayat tapi udah ada tanda tasydidnya? Coba. Siapa? Gimana ya kira-kira di awal ayat tapi udah tak ada tanda tasydidnya? Apakah dibacanya ditekan dulu al-labisina, al-labisina? Apakah seperti itu? Nah, buat teman-teman yang masih bingung, saya izin sampaikan ya. Jadi, kalau teman-teman menemukan ada tanda tasydid di awal ayat, ya. Cara pertama atau hal pertama yang harus teman-teman ketahui, tasydidnya nggak perlu dihiraukan. Ya. Tasydidnya nggak perlu dihiraukan, nggak usah dibaca. Nggak usah dibaca, abaikan saja. Labisina. Jadi nggak usah ditekan dulu misalnya labisina. Terima kasih Bunda Ucu, sehat selalu ya. Labisina gitu. Oke. Nah, nggak usah ditekan dulu. Karena kalau ada huruf bertasydid di awal ayat, nggak usah dibaca. Terus kenapa ada tasydidnya? Tasydid ini muncul, teman-teman nih. Kalau di awal ayat dia bacanya begini, seolah tidak ada tasydid. Tapi tasydid itu muncul karena impact kalau misalnya kita awal ayatnya ini disambung dengan akhir ayatnya, akhir ayat sebelumnya. Kalau kita sambung antara ma'aban dengan labithina, baru muncul tanda tasydid sebagai tanda ini adalah idgham bila gunnah, dileburkan dari ban ke la. Jadinya ma'aban labithina. Gitu. Paham nggak? Jadi tasydidnya itu akan muncul ketika atau akan berfungsi adalah ketika la-nya di sini ya disambung dengan akhir ayat sebelumnya. Jadinya yang asalnya ma'aban labithina jadi apa? Jadi idgham bila gunnah. Ma'aban labithina. Terima kasih Topik Koboynya, barakallahu fikum. Ya. Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Seperti itu ya. Oke. Tapi kalau misalnya dia nggak dilanjut, ya udah, anggap aja nggak ada tasydidnya. Gitu. Ya. Makanya kita harus tahu nih, maksudnya tasydid yang mana yang memang dia pure tasydid, mana yang dia tasydidnya itu karena muncul akibat pertemuan atau akibat menjadi hukum tajwid. Gitu. Ada yang dia tasydid murni, dalam arti tasydidnya memang tasydid gitu loh. Ada yang dia tasydidnya muncul karena sebagai tanda idgham. Gitu. Ya. Paham sampai sini? Itu. Sudah sehat kah? Belum total ya, tapi ini kita coba live, tapi kita ya santai aja live-nya ya. Gitu. Ini masih ada flu-nya juga, batuknya juga, seseknya juga masih ada sedikit ya, gitu. Ya, sariwanya juga masih ada gitu ya. Lanjut ya. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Baik, kita lanjutkan lagi boleh? Sip, kita lanjutkan kembali ya. Di sini ingat, anggap saya sebagai teman belajar. Jangan anggap saya sebagai guru ya. Jangan anggap saya sebagai ustadz ya. Saya teman belajar kok. Makanya saya nggak pernah manggil diri saya sendiri ustadz ya. Gitu. Oke. Sip, selanjutnya teman-teman, ini huruf apa ya? Ini adalah huruf ba. Apa namanya? Huruf ba. Ya, cara melafalkan huruf ba seperti apa? Cara melafalkan huruf ba. Ya. Cara melafalkan huruf ba itu persis seperti kita melafalkan huruf B. Makanya di sini kita nggak banyak bahas. Ya, karena ba itu lafalkan huruf B saja selesai. Ya, cuman kita lihat ba-nya di harokatnya apa? Harokatnya baris bawah. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, ya, maka dia disebut dengan harokat apa? Kalau baris atas disebutnya fathah.
Kalau baris bawah disebutnya harokat apa? Disebut dengan harokat kasroh ya. Gitu, oke? Disebut dengan harokat kasroh ya. Oke, aduh, maaf. Disebut dengan harokat kasroh. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh harus dibaca dengan bagaimana cara pelafalannya? Dengan cara vokal i. Jadi pakai vokal i, teman-teman sekalian. Nah, maka ba'nya di sini tentu nggak kita baca ba, nggak, karena bukan fathah. Nggak kita baca bu karena bukan berharokat dhammah, tapi kita baca bi karena apa? Harokatnya kasroh. Gitu. Bisa difahami sampai sini? Begitu ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi gini, kan kita harokat itu ada 3 ya. Ada harokat basic itu kan ada kasroh, ada fathah, ada dhammah. Nah, untuk untuk harokat tersebut itu ada penyempurnaan harokat. Disebutnya istilahnya adalah itmamul harokat. Itmamul harokat itu apa? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat, bukan kesempurnaan cinta. Kalau kesempurnaan cinta miliknya Bang Rizky Febian. Nah, begitu ya. Jadi itmamul harokat ini artinya adalah kesempurnaan harokat. Ya, kesempurnaan harokat ini untuk memperjelas kejelasan kita dalam membaca atau artikulasi bahasa seninya, ya, artikulasi. Nah, oke. Teman-teman pernah nggak sih ngelihat ada yang ngaji, atau mungkin teman-teman salah satu di antaranya yang ngajinya seperti ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih topik koboynya, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya gini, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaum. Nah, jadi dia nggak jelas. Karena pengen enak, ya, akhirnya asal. Jangan ya. Jangan ngejar enak dulu bacaannya. Ngejar betul dulu baru enak ngikutin. Ya, baru enak ngikutin. Oke? Jadi harusnya gimana ngajinya? Harusnya jelas artikulasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fathahnya jelas, dhammahnya jelas, kasrahnya jelas, ayu-nya jelas. Gitu. Ya. Oke? Sip? Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang melanjutkan ya. Mohon maaf kalau teman-teman ini saya agak pilek ya, masih kurang fit ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk bisa menyempurnakan? Contohnya di sini misalnya harokatnya harokat kasroh. Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Ya. Nah, caranya adalah dengan wadhun khifadin bin khifadin fami yatimmu. Dengan cara RRB. Teman-teman yang udah sering ikut live ini dengan cara RRB. Apa itu RRB? RRB artinya adalah rendahkan rahang bawah. Oke. Siapa di antara teman-teman yang masih punya bayangan kalau huruf kasroh itu atau bunyi vokal i itu harus nyengir? Coba siapa? Siapa di antara teman-teman yang punya anggapan kalau huruf berharokat bunyi vokal i atau kasroh itu harus nyengir, harus senyum? Gitu. Ternyata tumpuannya bukan pada senyuman, ya, bukan pada cengar-cengir, meringis-ringis, bukan, tapi dengan cara merendahkan rahang bawah kita. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu. Dengan merendahkan rahang bawah kita. Contoh di sini ya. Nah, ini ada 2 huruf berharokat kasroh, ada ba, ada fi. Maka cara menyempurnakan harokat kasrohnya dengan cara merendahkan rahang bawah kita. Oke, saya izin contohkan, mohon izin. Maaf. Nah, saya izin balik dulu. Nah, seperti ini. Perhatikan. La bi. Jadi kelihatannya bibir kita yang agak turun ke bawah. La bisina. Bisina. Bi. Kelihatan nggak? Jadi bukan tumpuannya ke samping. Bisi, bukan. Terima kasih tapi kobonya Kak Dorayaki ya. Gitu. La bisina, bisina. Jadi di kebawahin dia. Wadhun khifadin min khifadin lil fami yatim. Ya, gitu. Oke, paham sampai sini? Jadi bukan patokannya disenyumin. Patokannya dikebawahin.
rahangnya, atau akan nampak dari bibir kita yang turun ke bawah. La labithina fiha. Nah, begitu. Biar apa? Biar vokal i-nya jelas. Begitu. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali, ya. Tadi pesantren di mana? Saya nggak pesantren. Ya, masya Allah, ya. Jadi jangan panggil saya Ustadz, ya. Gitu. Apalagi saya bukan lulusan pesantren, ya. Gitu. Oke, sip. Kita lanjutkan, ya. Nah, selanjutnya, teman-teman. Oh iya, saya lupa. Huruf ba jangan sampai dilafalkan. Masih banyak orang melafalkannya seperti ini. Ba, ba. Ya, ba memang betul dari asyafatain, ya, dari bibir makhrajnya. Tapi bukan berarti dilipat macam tuh. Babi bu babe, enggak. Ba, ba. Terima kasih Kak Kholilah. Ba, ba. Cukup gini aja, nempel aja biasa. Ba, bi, bu, abe. Bukan ba. Ya, gitu. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali, ya. Masya Allah. Oke. Saya agak pelan-pelan, ya. Belum fit, ya. Oke, sedikit-sedikit, ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Labithina. Nah, sekarang kita coba bahas huruf berikutnya. Teman-teman, ini huruf apa ya? Nah, ada yang tahu? Apakah huruf itu? Ini adalah huruf tha. Nama aslinya adalah huruf tha. Nah, begitu. Huruf tha. Jadi huruf tha ini dilafalkan persis seperti huruf apa coba? Ada yang tahu nggak? Huruf tha ini dilafalkan persis seperti huruf apa? Ada yang tahu? Coba boleh komen di kolom komentar. Huruf tha ini dilafalkan persis dengan huruf apa? Dengan huruf zal. Betul banget. Bukan sin, jauh. Dengan sin jauh. Dengan sin jauh. Dengan so makin jauh. Sin jauh, so jauh. Jauh, jauh. Dengan zal. Ya, dengan zal. Dengan sod makin jauh. Dengan zal. Zal dengan tha itu sama. Dengan sin dan sod itu jauh. Dengan shin apalagi jauh banget. Ya, zal dan tha itu sama pelafalannya. Yang membedakan apa? Yang membedakan sifat. Yuk kita pelajari. Nih, ya. Nih, perhatikan. Baik-baik teman-teman nih. Zal dan tha itu cara melafalkannya nggak ada bedanya. Makhrajnya sama. Ya, tipisnya sama, ya. Yang membedakan apa? Ya, zal dan tha, kalau zal sifatnya jahar, ya, dia tidak mengalirkan hembusan angin, cuman ngalir suara aja, namanya rokhwah. Kalau tha, dia sifatnya hams, mengalir nafas dan mengalir suara. Nih, cara melafalkannya gimana? Nih, bukan digigit ya, tapi ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi sari atas. Ya. Za, sa. Ya. Za, sa. Za, sa. Za, sa. Ya. Sa, sa, sa. Za, za. Nih, saya contohkan. Mohon izin. Ya, oke. Perhatikan, saya izin zoom ya. Agak deketin aja deh gini. Nah, perhatikan. Za, za. Ini zal begini. Za. Sa juga sama. Sa, la, sa. Bedanya apa? Zal ditahan nafasnya, cuman ngalir suaranya. La, itu zal. Kalau sa kayak zal tapi bocorin pakai nafas. Sa. Nah, itu sa. Itu aja. Kalau sa nggak pakai nafas jadinya zal. Kalau zal bocor nafasnya jadinya sa. Sa. Bisa difahami gitu. Ya, oke. Paham teman-teman sekalian? Jelas? Nih, zal. Zazizu al. Kalau sa bocorin. Sa si su as. Begitu teman-teman. Pelan-pelan aja. Atau gimana? Belum kita bahas. Kita bahas sesuai dengan contoh ayat. Ya, oke. Paham teman-teman sekalian? Ya, sedikit-sedikit ya. Ini saya nggak di luar jadwal rutin karena masih penyesuaian, masih pemulihan ya. Oke, paham sampai sini? Paham? Jelas? Kita lanjutkan kembali.
Coba, paham sampai sini? Jadi za di sini, za di sini lafalkan sama kayak zal, tapi pakai nafas dia bocor. Labisi si, nah begitu. Oke. Oke, mohon maaf ya. Kalau masih ada pilek-pilek, ada batuk-batuk ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan ya. Bismillah. Nah, sama dha juga masuk satu makhraj, cuman kita nggak bahas karena nggak perlu kita bahas. Ya, karena nanti jadi bingung. Gitu. Karena za dan sa yang persisnya di sana. Gitu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, sa sudah kita bahas nih. Huruf-huruf berharokat kasroh diapain? Direndahkan rahang bawahnya ya. Ya, kalau pengen sempurna bunyi vokal i-nya, rendahkan rahang bawah dengan cara r b. Ya, kalau saya singkat itu RRB. Apa RRB teman-teman? Rendahkan rahang bawah. Ya, rendahkan rahang bawah kita. Oke, sip sebentar ya. Nah, ini oke, sebentar. Oke, ya, sip. Kita lanjutkan kembali. Sebentar. Oke. Labisi. Jadi direndahkan gini ya, saya contohin lagi ya. Jadi huruf-huruf berharokat kasroh itu, kalau kita pengen sempurna atau pengen memaksimalkan apa yang kita bisa dari segi pelafalan, rendahkan rahang bawah kita. Jadi bukan tumpuannya disenyum-senyum atau dicengar-cengir ya, tapi direndahkan. Jadi rahang bawah kita itu akan nampak turun, visualnya dari bibir kita yang turun ke bawah. Bi fi labithina fiha. Nah, begitu. Oke. Ya, jadi bukan ke samping. Labisi. Nah, gitu. Karena tumpuannya bukan di situ, huruf berharokat kasroh itu. Ya. Oke, saya izin ulang-ulang, nggak masalah ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Iya, udah mulai live ya, sedikit-sedikit aja, ini kita nggak lama-lama juga, sebagai bentuk pemanasan sebelum pekan depan kita betul-betul kembali live ya. Jadi kenapa kemarin bisa sakit? Karena padat jadwalnya, udah ditambah kelas private ya, yang lumayan udah cukup menyita banyak hal gitu ya. Makanya disebut eksklusif karena betul-betul waktunya disisihkan untuk itu dominan. Ya, plus dengan kelas free-nya, plus belum keluar ada kajiannya, plus ada tamu datang ke rumah. Nah, begitu ya. Jadi pekan kemarin tuh Masya Allah ya. Gitu. Iya, makanya teman-teman ketika ada guru-guru kita ya, sahabat-sahabat kita di live TikTok, kita nggak pernah tahu apa yang beliau-beliau korbankan di belakang. Ya. Ketika ada support, ketika ada doakan. Kita nggak pernah tahu apa yang beliau-beliau korbankan di belakang teman-teman. Ya. Oke. Gitu. Makanya apalagi ada yang bilang, kok sampai misalnya ngaji kok gini. Ya. Kita nggak pernah tahu apa yang dikorbankan guru-guru kita di belakang teman-teman, tuh nggak ada yang tahu. Ya. Oke, lanjut ya. Labisina. Nah, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Ya, terima kasih doanya ya. Oke, selanjutnya masuk ke huruf nun. Ya. Huruf nun huruf nun dilafalkan bagaimana caranya? Persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet, selesai. Nggak perlu bingung ya. Huruf nun itu dilafalkan seperti kita melafalkan huruf N, selesai. Sudah selesai. Ya. Suaranya kenapa Ustadz? Iya, kan kita udah 4 hari ya nggak live total ya, karena kecapean kelas, yaitu ya tadi kelas private-nya, kelas free-nya, belum keluarnya, belum tamu datang. Kemarin betul-betul memang padat. Jadi padat dalam arti deket-deket kegiatannya gitu ya, belum balasin setoran bacaannya gitu ya. Makanya teman-teman yang ikut di kelas private ini kenapa private berbayar ini, kenapa? Karena waktunya semua dikhususkan gitu ya. Nah, baik ya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sip, kita lanjutkan. Labithina. Nah, nun dilafalkan seperti kita melafalkan huruf N, selesai. Ya. Nah, nun dilafalkan seperti itu, persis seperti huruf N, selesai. Ya, nunnya dia berharokat baris atas.
Nah, teman-teman, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, apa nama hukumnya? Nama hukumnya, nama harokatnya. Kalau ada huruf berharokat baris atas, itu nama harokatnya harokat apa sih? Ada yang tahu nggak? Nama harokatnya adalah harokat fathah, ya. Sip, kita tulis pelan-pelan, ya, fathah. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun, amin, 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 ya. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, teman-teman sekalian. Dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Coba. Ada yang tahu? Dengan vokal A. Baik. Maka huruf nunnya tetap kita baca dengan vokal A, ya, menjadi na, betul? Tidak ni, tidak nu. Oke. Ini saya izin gedein dulu, ya. Nah, oke. Nah, kita udah tahu nih, basic huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, ya, dibaca dengan vokal A. Maka nunnya dibaca menjadi na. Ada loh huruf yang ketika berharokat fathah dia nggak dibaca A, tapi kok dia berubah menjadi O dibacanya. Contohnya huruf apa aja? Huruf so, do, to, ro, ho, lo, ko, ro. Kenapa? Karena mereka huruf tebal. Huruf tebal itu ketika fathah bunyinya O, seperti O. Tapi kalau dia nggak berubah jadi O, ya tetap A, maka dia huruf yang tipis. Oke, berarti huruf nun ini huruf tebal, huruf tipis, teman-teman. Nah, gitu. Huruf nun ini, na, itu huruf tebal, huruf tipis. Coba sedikit-sedikit aja. Huruf nun ini na, di huruf tebal, huruf tipis. Huruf tipis, karena apa? Simpelnya, dia dibaca dengan vokal A ketika fathah. Selesai. Ya, itu bahasan sih. Terima kasih Kak Kholila, barakallahu fikum, ya. Terima kasih. Oke, gitu ya. Nah, berarti dia huruf yang tipis. Bang, kenapa harus kita pelajari huruf tebal, huruf tipis? Oke. Teman-teman, kalau kita melihat ada huruf tipis, dia berharokat fathah, maka bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Yang udah sering ikut live saya, ada yang berkenan jawab di kolom komentar. Kalau ada huruf tipis berharokat fathah, maka bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Dengan cara BMSS, ya, Masya Allah. BMSS. Apa tuh BMSS? Buka mulut sambil senyum, ya, gitu. Oke, ada yang bilang fathah itu nggak sambil senyum kok. Nggak ada yang ulama-ulama yang melafalkan sambil senyum. Iya. Tapi kami pun dapatkan punya guru yang muktabar insya Allah. Kenapa sambil senyum? Senyum punya bukan yang senyum berlebihan. Oke, kita bahas dulu. Buka mulut untuk menyempurnakan huruf berharokat fathah. Wal maftuhu bil fathi fham. Buka mulutnya. Sambil senyum itu untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Kalau teman-teman melafalkan nun hanya buka mulut saja, hanya wal maftuhu bil fathi fham saja. Seperti ini, na, bedakan dengan ini. Nah, mana yang lebih tipis? Ini nggak senyum nih, hanya buka mulut saja. Nah, ini sambil senyum, tapi nggak usah berlebihan senyumnya. Bukan nah, nggak, tapi nah. Nah dengan na, mana yang lebih tipis? Na atau na? Na atau na? Ma atau ma? Yang kedua, nah itu ya, gitu. Jadi ya, itu seperti itu. Jadi dilafalkan sambil tersenyum, untuk senyumnya pun jangan berlebihan. Tapi kalau yang lagi belajar sambil senyumnya berlebihan, mulai nggak boleh. Ya, segala sesuatu yang berlebihan dalam belajar itu boleh. Kenapa? Karena membiasakan rahang kita, lidah kita terbiasa. Pasti agak kaku, akhirnya berlebihan. Nggak masalah, pun saya juga sama kayak gitu. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman sekalian. Maka kita lafalkan labisina. Labisina. Nah, paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya. Nah, gimana teman-teman? Seneng nggak belajar lagi ya selama 4 hari libur, 3 hari libur nih? Ya, oke. Semoga Allah terus jaga kita ya, sehat semua ya, insya Allah ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Labisina fi, ya. Sifatnya nggak usah kita bahas sifatnya. Apa yang mau dibahas? Sifat huruf nun. Tanpa kita bahas, nun akan dilafalkan dan coba lafalkan saja nun. Semua sifat di sini nggak usah kita bahas.
Kenapa? Karena dengan natural kita akan bisa. Gitu. Karena di sini kita mengincar teman-teman bisa melafalkan sesuai dengan kaidah. Ada kaidah-kaidah yang tanpa kita bahas teman-teman dengan natural bisa melafalkannya. Nun lafalkan na. Ya. Kenapa saya hanya bahas masalah tebal tipis? Karena itu yang sering keliru. Coba aja lafalin na. Udah, teman-teman betul pasti. Cuman tebal tipisnya. Ya, jadi saya izin nggak saya semua bahas. Kita akan bahas secara lebih mendalam, tapi bahasan-bahasannya yang perlu diperhatikan karena sering kita abaikan sifat-sifatnya atau pelafalannya. Ya, gitu. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Iya, sudah sehat insya Allah. Sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit boleh insya Allah ya. Lanjut teman-teman sekalian. Selanjutnya kita masuk ke huruf berikutnya. Ini huruf apa teman-teman? Yo, ya. Ini namanya adalah huruf fa, ya, gitu, huruf fa, ya. Jadi saya izin mohon maaf kalau teman-teman kalau misalnya nggak dibahas sifatnya. Iya, ada beberapa yang saya nggak bahas sifatnya karena tanpa kita bahas dengan natural sifat itu akan kita lafalkan dengan sendirinya. Tanpa kita pikirkan sifat itu akan mengalir dengan sendirinya, gitu ya. Oke, sip. Nah selanjutnya huruf fa, banyak orang melafalkannya tertukar dengan huruf apa teman-teman? Dengan huruf P, betul? Iya ya. Jangan sampai tertukar dengan huruf P. Katanya orang Sunda nih. Iya, memang orang Sunda banyak yang melafalkan fa itu jadi pak. Iya, betul ya. Nah, ini kurang sempurna. Gitu. Kenapa kok huruf fa bisa ya jadi huruf P? Ada yang tahu nggak? Karena udah pasti. Antara kalau pertama cek dulu makhrajnya. Ya, kalau makhraj tepat berarti sifatnya yang salah. Begitu. Ya. Tapi yang pertama jangan sifatnya dulu, makhrajnya dulu. Ya, makhraj itu apa, Bang? Yuk, makhraj itu artinya adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nggak ada yang lebih penting selain belajar ngaji itu adalah makhraj dulu. Nggak ada yang lebih penting dari itu. Ya, dari segi pelafalannya ya. Nih. Oke, perhatikan. Fa, kenapa dia sering tertukar dengan huruf P? Karena fa-nya nggak dilafalkan sesuai dengan makhrajnya. Oke, makhraj itu sumber suaranya, tempat keluar hurufnya. Ya, dari mana? Dari batun syafa istilahnya. Wa min batun syafa falfa ma'atrafith thanayal musyrifah. Artinya apa? Ya, ujung gigi seri atas kita menyentuh dengan badan atau perut bibir bawah. Seperti apa? Ustadz itu pakai aplikasi apa? Yang pengen aplikasinya nanti kita buat ya. Mohon doanya. Nah, perhatikan. Nih. Oke, tuh. Ya. Jadi huruf fa ini ya, ujung gigi seri atas kita ya disentuhkan dengan bibir bawah. Tapi harus jelas. Bibir bawahnya bibir bawah bagian yang mana? Gitu loh. Bibir bawahnya bibir bawah bagian yang bukan bagian yang luar. Tapi lihat bagian yang warna ungu ini bibir bawah bagian yang dalam. Ya. Yang basahnya. Ini yang disebut dengan batun syafatu ini. Nah, kalau teman-teman melafalkan fa-nya seperti ini, ya, melafalkan fa-nya tepat seperti ini, maka dia akan mengalirkan salah satu sifat yang khas dari huruf fa, yaitu apa? Mengalir nafasnya. Fa. Bisa diikuti coba. Fa, fi, fu, f, if. Bisa diikuti nggak sama teman-teman? Kerasa nggak ada nafas keluar? Terasa nggak teman-teman sekalian? Ya. Nih, saya izin contohkan lagi boleh? Ya. Nih. Jadi ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam. Fa, fi, fu, f. Pasti keluar. Nah, sekarang kenapa huruf fa sering tertukar dengan apa? Dengan huruf P. Karena kalau huruf P yang nempel bukan yang ini. Bukan persentuhan ini. Tapi yang nempel adalah bagian yang ini. Bagian ini dengan ini. Ya iya, kalau bibir dengan bibir nggak susah keluar nafasnya. Nggak ngalir nanti teman-teman. Iya. Nih ya, nih kalau bibir dengan bibir ya begini jadinya. Pa, pi. Coba aja teman-teman tempelin bibirnya. Alirkan nafas, bisa nggak? Nggak bisa teman-teman. Ya, sampai kiamat 2 hari lagi aja itu nggak akan bisa karena susah nggak bisa. Tertutup jalurnya. Nggak bisa. Nah gitu. Ya. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi ya. Silahkan difahami baik-baik. Oke,
Gitu. Ini makanya pentingnya kita belajar makhraj. Gitu. Ya, oke. Sip. Kita lanjutkan kembali, ya. Nah, paham sampai sini? Jadi harus pastikan ya fa itu dia keluar hamsnya, ya. Oke. Keluar dia hamsnya. Ya. Paham nggak sampai sini? Ya, keluar nafasnya. Keluar nafasnya. Ya. Gitu. Paham? Jelas? Ya, kita udah 3 hari libur. Ya, karena sakit, semoga teman-teman masih semangat. Ya, gitu. Dan juga saya masih belum fit ya. Insya Allah nanti semoga makin fit lagi, kita makin gas lagi ya semangatnya. Suaranya ini saya juga lagi ditahan-tahan. Oke, kita lanjut ya. Bismillah. Oke, amin, lekas sembuh, amin amin insya Allah. Lanjut. Nah, fa-nya berharokat baris bawah. Fa-nya berharokat baris bawah. Maka cara dibaca dengan vokal kasroh. Ini kan harokat kasroh namanya. Dibaca dengan vokal apa? Terima kasih Kak Kholilah, Masya Allah. Dibaca dengan harokat kasroh, ya. Maka dibaca dengan vokal i, ya. Nah, vokal i. Maka fa-nya dibaca fi. Cara menyempurnakan harokat kasroh, kita ulang lagi. Kita nggak akan bosan ngulang-ulang. Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Ya, dengan cara RRB. Apa itu RRB? Rendahkan rahang bawah. Ya. Oke, ini penting ya kalau teman-teman ingin menyempurnakan pelafalan teman-teman. Ya. Oke. Nah, jadi direndahkan rahang bawah kita, ya. Oke, saya izin contohkan lagi. Dengan merendahkan rahang bawah kita, itu yang terlihat itu adalah bagian bibir bawah kita itu turun ke bawah. Ya. Labithina fiha labithina fiha fi. Nah, ke bawah, bukan ke samping, fi, ya. Gitu. Jadi tumpuan huruf berharokat kasroh itu bukan cengar-cengir, bukan senyum-senyum, ya, bukan hanya perihal itu, tapi tumpuannya bukan di situ, tapi wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu, rendahkan rahang bawah kita. Bisa difahami sampai sini? Ya, baik. Oke. Sip. Kita lanjutkan. Labithina fi. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ya. Oke. Sedikit lagi ya. Mungkin saya sekitar 15 menit lagi, saya belum bisa lama-lama teman-teman ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa ya, nggak lama-lama dulu. Biasanya kan kita 1,5 jam sampai 2 jam, ya, kurang lebih kisaran itu. Ini paling mungkin sejam, nggak masalah ya. Sejam dulu ya. Oke. Oke, baik ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Tapi Masya Allah semangatnya teman-teman, padahal di luar jadwal rutin ya. Ini yang share udah berapa? 320 kali. Yang tap-tap layar 80.000 kali. Terima kasih, tanpa saya minta teman-teman sudah ikut berpartisipasi, ikut andil, share. Semoga jadi pahala jariah. Semoga teman-teman ikut, berarti dakwah Quran ini bukan dakwah saya. Saya tidak pernah mengkotak-kotakan dakwah kamu, dakwah saya, dakwah kita bersama. Ya, gitu. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali sedikit lagi ya. Nah, fa-nya sudah kita bahas teman-teman sekalian. Sekarang ya, amin ya, terima kasih. Huruf berharokat kasrohnya bertemu dengan ya sukun. Ayo, ini udah kita bahas tadi, kita bahas lagi. Berarti fi-nya dibaca kadar panjangnya berapa harokat teman-teman? Ya, fi-nya dibaca dengan kadar panjang berapa harokat ya? Fi-nya kita baca panjang dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i itu bukan hanya kasrah bertemu dengan ya sukun. Kondisi mad tabi'i ini ada macam-macam, ada 3 kondisi. Ya, ada 3 kondisi. Apa aja? Yang pertama adalah fathah, yang kedua adalah dhammah. Kalau fathah berjumpa dengan alif, kalau dhammah berjumpa dengan wawu sukun. Nah, seperti itu. Berarti mad tabi'i ada 3 kondisi. Contoh dalam ayat bukan fathah alif, bukan dhammah wawu sukun, tapi kasroh ya sukun. Gitu ya, kasroh ya sukun. Nah, seperti itu. Nah, maka cara pelafalannya diayunkan
satu kali. Karena gini teman-teman, sekali lagi ini harus jadi perhatian kita. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah hukum tajwid mad tabi'i. Nah, kalau teman-teman dua harokatnya kadang-kadang suka kepanjangan, dua harokatnya kadang-kadang suka paling banyak tuh kepanjangan, ya, atau kecepatan, maka pasti bacaan teman-teman kurang teratur. Maka pastikan dua harokatnya pas. Bagaimana cara mengkonsistenkannya? Diayunkan, ya, diayunkan satu kali. Oke, amin ya Allah. Doa-doa terbaik semoga berbalik kepada teman-teman yang ikut mendoakan, ya. Masya Allah, diayunkan saja, diayunkan. Nggak apa-apa bang pakai nada, nggak masalah. Apalagi nada di sini itu untuk menunjang teman-teman sesuai dengan hukum tajwid. Contoh, fiha ayun, fi ayunha, fiha, ya, labisina fiha, begitu, ya. Bisa difahami sampai sana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oke, ya, mohon maaf nih. Oke, kita lanjutkan 10 menit lagi mungkin, ya. 10 menit lagi, sip, 12 menit lagi, ya, 12 menit lagi. Oke. Nah, siapa tahu juga teman-teman di akhir tahun ini kalau Allah kasih kekuatan, insya Allah saya dan anak istri saya mau umroh. Buat teman-teman yang pengen ikutan bareng berangkat, siapa tahu teman-teman sudah mempersiapkan rezekinya, ya, hartanya, dan siap untuk berangkat berencana akhir tahun ini Oktober atau November, boleh hubungi saya, ya. Nanti kita berangkat bareng-bareng dari Jakarta insya Allah. Lanjut, fiha. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, amin, 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 ya. Nah, selanjutnya ini huruf apa? Mau tak nanti kecil-kecil, ya, tungguin sampai akhir, informasinya di akhir. Nah, di sini ada huruf H besar teman-teman sekalian, ya. Betul nggak ini H besar nih? Ini H besar, ya. Sepakat nggak kita? Ini H besar atau H kecil? Ya, amin, amin, insya Allah, amin, insya Allah, ya. Oke, nah ini H besar atau H kecil? Ayo, coba teman-teman, coba mana nih? Ini H besar atau H kecil? H besar, ya. Jadi kalau di kita di Indonesia itu ada penyebutan H besar, H kecil. Tapi kalau di Arab itu nggak ada yang namanya H shogir, H kabir, nggak ada, ya. Oke, sip, ini namanya adalah H besar, ya, H besar. Nah, oke, selanjutnya H besar ini teman-teman sekalian, ini besar, ya, H-nya H besar, ya. Saya pengen nanya, H besar ini termasuk ke dalam huruf yang tipis, ya, atau huruf yang tebal? Boleh dijawab. H-nya tapi H besar. Jadi hurufnya dia huruf tipis atau huruf yang tebal, ya? Huruf tipis atau huruf tebal? H-nya besar, ya. H-nya H besar, ya. H-nya yang H besar, ya. Jadi kalau dia H besar, huruf tipis atau huruf tebal? Yang jawab tipis yakin ini H-nya H besar. Yang jawab tipis. Yang jawab tipis yakin nih, saya udah kasih clue, dia ini H-nya H besar, ya. Nah, ini H-nya H besar, dia huruf tipis atau huruf tebal? Yang jawab tipis yakin? Oke, mohon maaf buat teman-teman yang jawab tipis, teman-teman betul. Teman-teman yang jawab tebal, teman-teman kurang sempurna. Yang jawab tebal kenapa? Coba saya pengen nanya, kenapa teman-teman jawabnya tebal? Kenapa teman-teman yang jawabnya tebal? Kenapa jawabnya H besar itu tebal? Kenapa? Kenapa? Karena H besar, karena H-nya besar gitu. Ada nggak yang dia berpikiran kayak gitu? Karena H-nya besar jadi dia tebal. Karena H-nya besar gitu, ya. Oke, atau ada yang berpikiran gini nggak? Karena H besar ini, ya, dia dari dada. Ada nggak? Coba jujur, jujur. Iya nggak? Ada yang jawab gitu nggak? Karena H besar dia dari dada, jadi besar, jadi tebal. Kayaknya besar soalnya ada di dada. Tuh, oke, ya. Nah, yang ini tetot, yang ini tetot, ya. Kalau teman-teman bilang H besar itu tebal karena dari dada, itu double kill. Gitu ya kalau di game gitu, ya. Itu kurang sempurna. Kurang sempurna, ya. Oke, kita bahas dari sini dulu. Kita bahas dari sini dulu, ya. Nih, ini kita bahas H besar doang. Oke, teman-teman sekalian. Gini ya. H besar, kalau kita misalnya sepakat nih, misalnya oke, kita sepakat dia adalah huruf yang tebal. Kita cara mastiin dia tebal gimana sih? Sandingin dulu. Kita pakai cara yang praktis, ya, cara yang praktikal.
H besar kita sandingkan dengan huruf tebal. Ya, huruf sod, huruf tebal, huruf tipis. Ya, huruf sod itu huruf tebal atau huruf tipis teman-teman sekalian? Huruf sod itu adalah huruf yang tebal. Ya. Nah, maka sod ketika berharokat baris atas atau fathah dibacanya sa, ya, dibaca sa atau dibaca so. Coba tolong jawab di kolom komentar. Coba. Ini kita pakai cara praktikal saja, ya, belum pakai cara teori, ya. So, karena dia huruf yang tebal bunyi vokalnya seperti O ya. Oke. Satu lagi deh, ya. Misalnya ada huruf ini huruf bod pakai titik. Huruf bod huruf tebal, huruf tipis. Ayo, coba. Amin. Ustadz Agus, sehat selalu juga Ustadz ya. Masya Allah. Oke, ini teman-teman nanti yang mau belajar apa? Yang mau belajar nahwu nih, ya, pendalaman nih boleh ya. Follow Kang Agus tadi mana lagi udah mendalam ya. Oke. Nah, tebal karena ketika fathah dia dibacanya do atau do. Coba boleh jawab lagi. Kita buktikan. Tuh, oke. Sip, tadi yang jawab H besar nih. H besarnya dia berharokat baris atas. Dibacanya H atau dibaca ho? Tolong, kalau di huruf tebal berarti ho dong. Sama dong, harus sama dong kayak huruf tebal yang lain. Iya dong, berarti fi, ho dong. Kan teman-teman tadi jawabnya tebal. Nah, begitu. Ya, jadi huruf H besar itu huruf tebal, huruf tipis. Huruf tebal, huruf tipis. Huruf tipis karena dia dibacanya bukan ho tapi H aja. Gitu. Huruf tebal yang dia berharokat baris atas itu dibacanya akan condong seperti O. Terdengar vokalnya seperti O, teman-teman sekalian. Ya, gitu. Oke. Ya. Paham ya? Jelas ya teman-teman sekalian ya. Oke, itu secara praktikal. Kalau secara teori, kenapa dia disebut dengan huruf tipis? Begini. Ya, perhatikan. Kenapa huruf H besar disebut dengan huruf tipis? Karena dia sifatnya adalah istifal. Istifal itu terhampar pangkal lidahnya. Tuh, nggak naik. Nah, makanya disebut dengan tarkik. Itulah H besar. Gitu, teman-teman sekalian. Itu cara praktikal tadi, ini cara teorinya gitu. Secara teori kenapa H besar itu huruf yang tipis? Karena dia pangkal lidahnya nggak naik. Bisa difahami. Pangkal lidahnya nggak naik tuh ke atas, tapi dia di bawah kan tuh. Iya nggak? Oke ya. Ajib sampai sini ya, insya Allah ya. Begitu teman-teman. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar ya. Oke, mohon maaf ya. Baik, kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Waktu kita berapa menit lagi? Oke, 5 menit lagi ya. Contoh mulutnya belum kita selesaikan dulu bahasannya ya, nanti kita contohkan ya. Oke, selanjutnya. Tadi ada yang jawab H besar itu huruf yang tebal karena dia keluar dari dada. Ya. Nah, apakah iya H besar keluar dari dada? Ya, kita cek lagi aja dulu yuk. Yuk, kita cek aja tadi H besar. Apa iya H besar keluar dari dada? Nih, makhrajnya dari mana? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Ya, H besar itu keluar dari aqsal halqi, tenggorokan paling bawah yang ini. Nih. Ya, yang ini. Bukan keluar dari dada, teman-teman, bukan dari sini. Ya, bukan dari sini tuh. Nggak dari situ, dari sini ha. Ya, nih kalau saya izin contohkan teman-teman. Ya, nih. Jadi ini kalau saya izin berdiri ya, lebih pelan-pelan nih ya. Saya kemarin sempat agak pusing. Oke, nih. Jadi bukan dari ha. Tapi dari sini ha. Rasakan di sini coba. Ha, hi, bukan ha. Jadi tumbuhannya bukan di sini. Gitu. Ya. Gitu. Oke. Paham? Nah, Ibu Dinira udah sering dengar ini jadi hafal ininya ya, bait matanya ya. Oke, gitu. Ya, bisa difahami sampai sini. Gitu. Jadi jangan sampai melafalkan H besar itu dari dada. Ya, mindsetnya bukan dari sana. Gitu. Oke, jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu teman-teman ya. Sip, kita lanjutin lagi sedikit lagi.
Oke. Pembahasan terakhir, ini seru nih. Ya, ini seru karena ini seru ya. Nah, dari tadi saya nggak pernah ngajakin teman-teman untuk tap-tap layar dan share. Sekarang baru saya sekali nih ngajakin teman-teman 900 orang ya, tap-tap layar terakhir aja. Ini untuk pembahasan terakhir kita pada kesempatan pagi hari ini karena saya belum bisa lama-lama, dan di-share di pojok kanan bawah. Ya, semoga jadi pahala jariah. Kita mulai 10 detik dari sekarang. Silakan ya. Semoga teman-teman dapat ilmu dan pahala jariah atas izin Allah. Ya. Oke. Silakan. 10. Bismillah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Masya Allah. Ya, kita bermohon kepada Allah. Jangan lupa agungkan Allah di kolom komentar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nikmat ya Allah. Karena Engkau memberikan nikmat, kita bisa menjadi salah satu orang yang dekat dengan Al-Quran, meluangkan waktu untuk Al-Quran, meluangkan kuota HP kita untuk Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, semuanya nikmat dari Engkau, bermanfaatnya dalam live ini dari Engkau, bukan dari apa yang disampaikan saya, bukan, izin Allah semua. Ya, oke, sip. Lanjutin lagi terakhir ya, konsentrasi teman-teman, siap. Di sini haknya, oke, fokus lagi, oke, shift, fokus. Fiha di sini, fiha di sini, haknya harus dibaca berapa harokat? Oke, boleh komen ya. Fiha haknya di sini dibaca berapa harokat? Hayo, dibaca berapa harokat? Hayo. Oke, ini kita kotakin dulu nih ya, biar teman-teman tahu mana yang sedang kita bahas. Oke, ya. Oke, ini kayaknya kurang gede. Bentar ya, saya izin lagi. Begini. Terus oke. Ada yang 4, ada yang 6, ada yang 5 ya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan jamaah Al-Tiktokiyah nih ya, Masya Allah. Oke, jadi gini teman-teman, ini namanya hukum tajwid yang disebut dengan mad apa? Ada yang tahu? Nama hukum tajwidnya adalah mad. Maaf kemudian. Mad jaiz. Ya, mad jaiz munfasil ya, munfasil, mad jaiz munfasil. Oke ya, mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil ini dia boleh dibaca dengan kadar panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 5 harokat, namun tetap yang dipakai di Indonesia ya itu yang 4 atau 5 harokat paling sering ya. Oke. Nah, tapi di luar itu ada yang riwayah-riwayah yang ini dibacanya 2 harokat. Jangan disalahkan. Gitu ya. Semakin kita belajar nggak akan mudah deh seriusan menyalahkan orang lain, nggak bijak kita. Ya, jadi penilai orang gitu ya. Baru juga kita belajar sedikit udah gampang nyalahin orang lain, ya itu bukan sikap pembelajar yang baik. Ya, siapa tahu orang yang kita salahin itu lebih mulia, lebih betul, lebih fasih, lebih alim dibanding kita. Jangan mudah pandai menjudge orang lain. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Nah, ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil di sini itu rumusnya seperti apa? Oke, kita bahas dulu rumusnya. Mad jaiz munfasil, ya, itu dia boleh dia hukum rumusnya. Yang pertama kita pakai tinta warna biru, ya. Di sini ada fathah. Ini kita hilangkan dulu ya. Jadi asalnya dia nggak ada tanda bendera ini. Maaf ya sebentar. Nah, asalnya dia nggak ada tanda bendera ini asalnya. Berarti seperti ini. Nah, di sini rumus pertamanya adalah kita lihat di sini ada baris atas, ada fathah, ya, ada fathah, seret, oke, berjumpa dengan alif. Nah, ini apa nama hukum tajwidnya teman-teman? Kalau ada fathah ketemu sama alif, ini nama hukum tajwidnya apa ya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i, ya, mad tabi'i. Maka dalam mad jaiz munfasil itu pasti ada mad tabi'inya. Atau teman-teman ada yang sebut mad asli boleh. Kalau saya sebutnya mad tabi'i ya. Mad tabi'i. Mad tabi'i plus titik-titik sama dengan mad jaiz munfasil. Nah, mad tabi'i ditambah apa sama dengan mad jaiz munfasil? Ditambah apa? Nah, di sini ada huruf apa ini?
Ayo, boleh komen dulu. Ini huruf apa? Nah, yang saya kasih tanda warna merah. Nah, ini huruf apa? Huruf huruf hamzah. Betul, ya, huruf hamzah. Oke, nggak ada yang lain kan? Nggak ada yang jawab yang lain kan? Hamzah semua kan? Sip, ya, itu huruf hamzah. Ya, nah, ini adalah huruf hamzah. Oke, kita tulis berarti mad tabi'i plus hamzah. Oh, berarti rumusnya mad jaiz munfasil itu mad tabi'i plus hamzah itu pasti mad jaiz munfasil ya, Bang? Nah, gitu. Enggak, belum tentu. Kenapa? Harus kita cek dulu. Apakah mad tabi'i dan hamzahnya ini dalam satu kalimat atau tidak? Munfasil diambil dari kata infisol. Infisol artinya terpisah. Apa yang terpisah antara mad atau mad tabi'i dengan hamzahnya? Nah, maka mereka terdapat dalam dua apa? Dua kalimat, dua kata. Katanya apa aja di sini? Pertemuan antara fiha dengan ahqoban. Fiha dan ahqoban bertegur sapa, mempertemukan mad tabi'i dengan hamzah. Mereka ketemu tuh, ketemu tuh. Bersatulah mereka menjadi mad jaiz munfasil. Gitulah. Ya. Nah, paham sampai sini? Tuh ini ya, Masya Allah. Tuh ini ada yang nulis nih, Kak Mini terima kasih ya. Tuh, ya ini boleh nih kayak gini nih, bikin-bikin kayak gini nih. Boleh, jadi pahala jadi ya. Tuh saya nanti sematkan kalau komen-komen teman-teman baik seperti ini nih ya. Ada yang bikin ringkasan-ringkasan seperti ini. Boleh, ya. Gitu. Nah, kalau misalnya yang satu kalimat seperti apa? Yang satu kalimat seperti ini. Nih, ya, jazaan ini baru namanya mad wajib mutasil yang ini ya. Oke, mad wajib mutasil. Nah, ya, mad wajib mutasil ya, gitu. Hamzah dan alif nanti kita bahas kalau misalnya ada contohnya ya. Hamzah dan alif tuh beda ya. Huruf yang sering kita baca a i u itu bukan alif, namanya hamzah. Alif ya alif itu gunanya untuk memperpanjang bacaan saja. Oke. Nah, lanjut. Nah, di sini sama ada mad tabi'i kan ini, fathah ketemu alif bertemu dengan hamzah. Tapi mereka satu kata. Jadi jazaan itu antara za dengan an, mereka bukan jaza satu kata, an satu kata, enggak. Mereka satu kata, kalimat yang sama. Jazaan, jazaan, jazaan. Nah, itu satu kata mereka. Nah, kalau satu kata namanya mad wajib mutasil, gitu. Ya, terus ngebedain yang kita udah tahu Bang konsepnya. Yang satu kata yang mana? Kalau mad jaiz itu berbeda kata, kalau mad wajib itu tersambung antara mad tabi'i dengan hamzahnya. Tapi cara ngebedain mereka satu kata dan enggak gimana sih? Nah, caranya ya, lihat aja bentuk hamzahnya. Ya, lihat aja bentuk hamzahnya. Ya, lihat aja bentuk hamzahnya. Ya, lihat aja bentuk hamzahnya teman-teman nih. Ya, tadi ini kita lupa balikin lagi tanda ininya. Nah, kalau dia terpisah, bentuk hamzahnya seperti alif. Tapi kalau dia tersambung, bentuk hamzahnya seperti kepala ain. Betul? Hamzah duduk. Paham gak? Ini yang tersambung nih. Ciri khas secara umumnya. Oke? Paham sampai sini? Seru gak belajar ngaji? Seneng gak belajar tapi pelan-pelan? Pelan-pelan. Ini kita bahas 1 jam. Itu baru bahas labithina fiha saja. Gak apa-apa. Ya, di sini jadi kita nggak bisa cepet-cepet teman-teman. Apalagi saya masih belum pulih. Makin nggak bisa cepet-cepet. Ya. Maaf ya atas segala keterbatasan dan kekurangannya ya. Oke. Nah, Masya Allah, iya Bang Adi, alhamdulillah. Gitu. Jadi di sini teman-teman paham bukan karena saya. Teman-teman senang belajar bukan karena penyampaian atau fasilitas kami, bukan. Semua atas izin Allah. Ya Allah. Gitu. Teman-teman tolong anggap saya teman belajar sekali lagi. Jangan anggap saya guru. Teman-teman nggak panggil saya ustadz pun nggak masalah. Saya nggak pernah manggil diri saya ustadz, karena saya jauh dari kesempurnaan itu. Teman belajar, panggil saya dengan bang, akang, kang, mas, dek, silahkan. Ya, asal jangan kakek ya, gitu. Kalau kakek, ya masa kakek atuh ya. Oke,
Sip. Nah, sekarang dibaca fiha, berarti fihanya boleh yang sering dipakai di Indonesia itu 4 atau 5. Nah, gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Nah, gitu. Nah, masih banyak teman-teman yang jauh lebih pinter dari saya, lebih pantas dipanggil Ustadz ya daripada saya. Maka panggil saja saya, anggap saya teman belajar, partner belajar, sahabat belajar. Asal jangan panggil kakek ya, gitu. Boleh apa aja, asal jangan kakek. Oke, selanjutnya menentukan fihanya berarti hanya dibaca boleh 4 atau 5. Nah, 4 harokat itu sepanjang apa sih Bang? Itu 4 harokat itu berarti seperti melafalkan, karena di sini mad jaiz munfasilnya itu di bagian hanya, ya di bagian hanya teman-teman sekalian, gitu ya. Maka dilafalkan seperti pelafalan ha sebanyak 4 kali. Labithina fiha ahqaba, labithina fiha ahqaba. Kalau 5 harokat berarti haknya seperti pelafalan hak 5 kali. Contoh, labithina fiha ahqaba. Contoh sekali lagi, labithina fiha ahqaba. Gitu, gak nyangka Ustadz bakal live hari ini ya. Ini kita iseng aja. Bentar lagi kita juga udahan, gak lama-lama dulu ya. Gitu Ibu Ur. Paham sampai sana nggak teman-teman? Paham? Ya. Nah, nanti buat teman-teman ya yang pengen nanya perihal umroh, masuk grup atau yang lainnya, tunggu sampai akhir ya. Paham sampai sini teman-teman? Selesai ya? Oke, kita baca dulu bareng-bareng, boleh? Boleh ya? Nanti kita insya Allah semoga besok kita bisa mulai rutin lagi ya. Doakan semoga saya cepat pulih. Makanya ini saya nggak bisa lama-lama dulu dan nggak bisa full power dulu ya. Gitu. Oke. Oke ya. Betul. Masih healing ya. Masih proses healing ya. Oke. Ini the real healing ya. Pemulihan betul ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng ayat 23-nya. Setelah itu kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari. Oke. Sip, buat teman-teman yang mau masuk grup atau buat teman-teman yang masuk grup nanti seperti apa dan yang lain, tunggu sampai akhir ya. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Labithina fiha ahqaba. Sekali lagi. Labithina fiha ahqaba. Terakhir, labithina fiha ahqaba. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar.